Semangat pagi anak-anak yang hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Marisa Berliana kali ini. Kalian pasti penasaran kan sama kelanjutan materi ekonomi kita? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ketika kalian menyimak penjelasan Ibu minggu ini. Semangat belajar! Tahukah kalian, dalam pencatatan akuntansi, perusahaan jasa harus melewati berbagai tahapan yang disebut dengan siklus akuntansi. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan sampai menghasilkan informasi keuangan yang valid dan akuntabel. Dan ini adalah cakupan materi dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama, tahapan pencatatan. Kedua, tahapan pengikhtisaran. Dan yang terakhir, tahapan pelaporan. Tentunya yang pertama akan kita pelajari yaitu tahapan pencatatan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sedikit di minggu lalu, dalam tahapan pencatatan terdiri dari 3, yaitu analisis bukti transaksi, kemudian jurnal umum, dan buku besar. Pembuatan jurnal umum merupakan langkah pertama pada tahap pencatatan dalam siklus akuntansi. Pembuatan jurnal umum diikuti dengan posting atau pemindah bukuan akun-akun dari jurnal umum ke dalam buku besar. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Setelah dianalisis, transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Hasil analisis berkaitan dengan 2 akun, yaitu akun yang dicatat di sisi debit dan akun yang dicatat di sisi kredit. Pada jurnal, dicatat pula nilai transaksi dan keterangan singkat tentang transaksi. Jadi, jurnal umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. Beberapa fungsi jurnal umum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pencatatan, yaitu semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Yang kedua, yaitu fungsi historis. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. Misalnya, transaksi tanggal 5 Januari 2019 dicatat lebih dahulu dibandingkan transaksi tanggal 10 Januari 2019. Dan yang ketiga yaitu fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan di sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan, bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut kemudian dicatat pada jurnal umum. Fungsi jurnal umum yang keempat yaitu fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah.
akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum, termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun pada jurnal. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun. Dan fungsi jurnal umum yang terakhir yaitu fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Sebelumnya, kita telah membahas bahwa jurnal memiliki beberapa fungsi. Oleh karena itu, bentuk jurnal dibuat sedemikian rupa agar mampu memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Bentuk jurnal umum dapat kalian lihat pada contoh berikut. Tabel jurnal umum terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama ada kolom tanggal, kolom kedua adalah kolom akun atau keterangan, kolom ketiga adalah nomor referensi, kolom keempat adalah kolom debit, dan kolom terakhir adalah kolom kredit. Kemudian, tabel ditambahkan dengan keterangan halaman di pojok kanan atasnya. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat deskripsi akun transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi. Kolom referensi atau biasa disingkat dengan ref digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dilakukan pemindahan, kolom ref dibiarkan dalam keadaan kosong. Kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Sedangkan nomor halaman yang ada pada pojok kanan atas tabel jurnal umum digunakan sebagai referensi nantinya ketika akan memposting transaksi pada buku besar. Jangan lupa, pada akuntansi, di setiap tabel harus dicantumkan keterangan tabel pada atas tabel. Pada jurnal umum, beri keterangan nama perusahaan yang diikuti dengan keterangan nama tabel atau dalam hal ini adalah jurnal umum dan diikuti dengan periode terjadinya transaksi yang ada pada tabel. Dan poin terpenting dalam tabel jurnal umum ini adalah pada kolom referensi pada jurnal umum dibiarkan saja dalam keadaan kosong. Kenapa? Karena kita baru akan mengisinya dengan nomor rekening dari akun-akun yang ada nanti pada saat memposting ke buku besar. Jadi, di jurnal umum, kolom referensinya tidak usah diisi dulu ya. Salah satu fungsi jurnal umum adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan, perlu diperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi.
Penulisan periode akuntansi, baik itu tahunan maupun bulanan, cukup ditulis satu kali saja. Langkah yang kedua yaitu pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat adanya transaksi keuangan. Yang dicatat terlebih dulu adalah akun yang berada pada sisi debit, dan dilanjutkan dengan akun yang berada pada sisi kredit. Dan cara mencatatnya pun perlu menjadi perhatian khusus, yaitu akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom tanggal, sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan, sehingga kedua nama akun antara akun yang berada di sisi debit dan sisi kredit posisinya tidak sejajar. Setelah menuliskan nama-nama akun, kemudian tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom referensi nantinya. Dan langkah yang terakhir, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Sekarang mari kita review sedikit mengenai materi beberapa minggu lalu mengenai mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal. Secara sederhana, akun dibagi dalam 5 kelompok besar, yaitu akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk akun harta dan beban, jika bertambah, maka dicatat pada sisi debit. Dan sebaliknya, jika akun harta dan beban jumlahnya berkurang, maka akan dicatat pada sisi kredit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan, jika jumlahnya bertambah, maka dicatat pada sisi kredit. Sebaliknya, jika akun utang, modal, dan pendapatan berkurang, maka akan dicatat pada sisi debit. Untuk saldo normal setiap akun berada jika mereka jumlahnya bertambah. Jika begitu, maka saldo normal akun harta posisinya ada di debit, sedangkan utang berada di sisi kredit, modal berada di sisi kredit, pendapatan pun berada di sisi kredit, dan beban saldo normalnya berada di sisi debit. Kita lihat contoh transaksi pertama. Sarah pada tanggal 2 Januari 2019 menyetorkan uang sebesar 13 juta rupiah dan peralatan senilai 2 juta rupiah sebagai tambahan modal salon mempesona yang didirikannya. Maka, akun yang muncul akibat adanya transaksi keuangan di tanggal 2 Januari 2019 adalah akun kas, peralatan, dan modal. Pencatatan pada jurnal umumnya adalah kas dan peralatan merupakan akun pada kelompok harta yang jika bertambah maka dicatat pada sisi debit. Dalam hal ini, kas berjumlah 13 juta rupiah dan peralatan berjumlah 2 juta rupiah. Sedangkan modal jika bertambah dicatat pada sisi kredit. Dalam transaksi ini, maka modal dicatat sebesar 15 juta rupiah. Sehingga jumlah pada sisi kolom debit dan kredit menjadi seimbang,
yaitu 15 juta rupiah. Kemudian, beri keterangan disertai tanda kurung, yaitu setoran modal. Transaksi kedua. Pada tanggal 4 Januari 2019, diterima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar Rp120.000. Maka, pencatatan dalam jurnal umumnya yaitu kas bertambah berada di sisi debit sebesar Rp120.000 dan akun pendapatan jasa bertambah berada di posisi kredit sebesar Rp120.000. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan tunai dan berikan tanda kurung ya. Transaksi ketiga. Pada tanggal 5 Januari 2019, diselesaikan jasa pewarnaan rambut pelanggan sebesar Rp320.000. Tetapi pendapatan akan diterima seminggu kemudian. Maka, pencatatan pada jurnal umumnya yaitu piutang usaha bertambah dicatat di sisi debit sebesar Rp320.000 dan pendapatan jasa bertambah pada sisi kredit Rp320.000. Keterangannya dalam kurung piutang pendapatan. Transaksi keempat. Pada tanggal 7 Januari 2019, membeli peralatan salon sebesar Rp750.000. Maka pencatatannya pada jurnal umum adalah peralatan bertambah dicatat di sisi debit sebesar Rp750.000 dan kas berkurang dicatat pada sisi kredit sebesar Rp750.000. Beri keterangan dalam kurung membeli peralatan tunai. Transaksi kelima. Pada tanggal 10 Januari 2019, membeli perlengkapan salon dari toko manis sebesar Rp2 juta secara kredit. Maka, pencatatan pada jurnal umumnya adalah perlengkapan bertambah dicatat di sisi debit sebesar Rp2 juta dan utang usaha bertambah dicatat pada sisi kredit Rp2 juta. Beri keterangan dalam kurung membeli perlengkapan secara kredit. Transaksi keenam. Pada tanggal 12 Januari 2019, menerima pelunasan piutang sebesar Rp320.000. Maka pencatatan pada jurnal umumnya adalah kas bertambah dicatat di sisi debit sebesar Rp320.000 dan piutang usaha berkurang dicatat di sisi kredit sebesar Rp320.000. Beri keterangan dalam kurung pelunasan piutang. Transaksi ketujuh. Pada tanggal 14 Januari 2019, Sarah selaku pemilik salon mengambil kas sebesar Rp70.000 untuk keperluan pribadi. Maka pencatatan pada jurnal umumnya adalah price bertambah maka dicatat di sisi debit sebesar Rp70.000 dan kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar Rp70.000. Beri keterangan dalam kurung pengambilan price. Transaksi ke-8. Pada tanggal 21 Januari 2019,
membayar listrik dan air sebesar Rp1.500.000. Maka pencatatan pada jurnal umumnya adalah beban listrik dan air bertambah dicatat di sisi debit sebesar Rp1.500.000 dan kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Beri keterangan dalam kurung membayar listrik dan air. Transaksi ke-9. Pada tanggal 23 Januari 2019, dibayar hutang kepada toko Berdi atas pembelian peralatan senilai Rp1.000.000. Maka pencatatan pada jurnal umumnya adalah utang usaha berkurang dicatat pada sisi debit sebesar Rp1.000.000 dan kas berkurang dicatat pada sisi kredit sebesar Rp1.000.000. Beri keterangan dalam kurung membayar hutang. Jika kita gabung ke-9 pencatatan transaksi tadi ke dalam satu tabel jurnal umum secara utuh, maka tampilannya akan seperti berikut. Jangan lupa di atas tabel sebelah kanan diberi keterangan halaman. Jika tidak muat pada satu halaman untuk mencatat keseluruhan transaksi, maka dapat dilanjutkan pada halaman berikutnya. Nah, jika keseluruhan transaksi tidak dapat dicatat hanya pada satu halaman saja, seperti inilah kira-kira tampilan halaman selanjutnya. Jangan lupa diganti ya keterangan halaman yang ada di pojok kanan atas tabel. Wah, ternyata 2 halaman aja nggak cukup ya. Ya udah deh, kita tambahin 1 halaman lagi. Jangan lupa diganti ya keterangan halamannya menjadi halaman 3, supaya tidak membingungkan bagi para pengguna atau pembaca data jurnal umum kalian. Dan di akhir tabel jurnal umum, berikan jumlah antara debit dan kredit. Dapat kalian lihat, jika jumlah pada kolom debit dan kolom kredit jumlahnya sama atau jumlahnya seimbang, maka data jurnal umum kalian sudah tepat. Kalau belum, coba dicek lagi dari transaksi pertama. Berhubung angka di tabel ini sudah balance, yaitu pada sisi debit sebesar Rp21.080.000 dan di sisi kredit Rp21.080.000. Dua-duanya udah balance dong. Berarti jurnal umum kita kali ini sudah benar dan tepat. Kita lanjut nggak ya ke jurnal umum yang lainnya? Demikian materi pencatatan pada jurnal umum kita minggu ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami pencatatan pada jurnal umum. Yuk, persiapkan diri kalian untuk materi minggu depan, yaitu mengenai buku besar. Sampai jumpa!